Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak dan Ibu semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau berada di usia senja. Dan walaupun kita bertemu secara daring, semoga esensi dan manfaatnya tetap sama seperti kita bertemu secara langsung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pijarani Ferus Bilkis, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penyuluhan dengan judul Lansia Kuat dan Bahagia dengan Isi Piringku dan slogan Mari Menggapai Masa Senja yang Smart, Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif. Nah, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ingin menjadi lansia yang kuat, bahagia, dan smart, bukan? Dan pasti kita bertanya-tanya, bagaimana sih caranya untuk menggapai masa senja yang bahagia, kuat, dan smart? Nah, salah satunya adalah dengan isi piringku. Sebelum kita membahas isi piringku secara lanjut, kita bahas dulu apa sih yang melatar belakangi bahwa lansia perlu untuk menjaga kesehatan dan status gizinya. Berdasarkan grafik yang terlihat pada layar, grafik tersebut seperti tangga, yaitu terus naik atau terus meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah masyarakat dalam rentan umur lansia semakin meningkat, di mana masyarakat dunia saat ini berada pada bahasa Inggrisnya nih, era aging population, yaitu jumlah penduduk berusia lebih dari 60 tahun melebihi 7% dari total masyarakat dunia. Nah, bagaimana sih masalah kesehatan yang dialami oleh lansia? Masalah kesehatan pada lansia itu ada 4. Yang pertama ada penyakit degeneratif. Penyakit ini berkaitan dengan penuaan atau penyakit yang seiring bertambahnya usia, sehingga fungsi dari tubuh berkurang seperti fungsi dari jantung ataupun fungsi dari tulang. Yang kedua, ada penyakit infeksi yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Hal tersebut terjadi karena lansia mengalami kekebalan tubuh yang menurun. Dan yang ketiga, ada kekurangan gizi. Kekurangan gizi ini banyak penyebabnya, jadi bisa karena penurunan nafsu makan atau karena pengurangan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Dan yang keempat ada penyakit kronis, yaitu penyakit yang berlangsung lama. Berdasarkan hasil data riset kesehatan tahun 2013, masalah kesehatan yang sering dialami oleh lansia itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, artritis atau radang sendi, penyakit paru obstruksi kronis yang berkaitan dengan saluran pernapasan, dan diabetes mellitus. Selanjutnya, bagaimana sih masalah gizi pada lansia sendiri? Masalah gizi pada lansia berkaitan dengan perilaku makan yang salah, yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan dan makanan yang masuk dalam tubuh. Ketidakseimbangan di sini berarti apa yang kita makan, apa yang masuk dalam mulut kita tidak sama dengan apa yang kita butuhkan. Nah, maksudnya yaitu misal Bapak atau Ibu memiliki energi 1.200 kilokalori kebutuhannya, tetapi asupan makan Bapak dan Ibu hanya 600 kilokalori. Dalam hal ini berarti asupan Bapak dan Ibu kurang, sehingga terjadi kekurangan zat gizi. Atau sebaliknya, kebutuhan Bapak atau Ibu sebesar 1.200 kalori, tetapi asupannya mencapai 1.400 kilokalori. Dalam hal ini berarti asupan makan Bapak dan Ibu berlebih sehingga dapat menimbulkan penyakit seperti obesitas. Nah, hal-hal tersebut itu terjadi karena yang pertama jumlah dan jenis makanan yang kita konsumsi. Seberapa banyaknya dan jenis makanan apa yang kita makan.
Yang kedua, ada kebiasaan dan perasaan yang membentuk kebiasaan makan. Perasaan maksudnya, misal bapak atau ibu sedih, biasanya kita cenderung untuk jarang makan karena kehilangan nafsu makan. Atau kalau bapak dan ibu berada dalam kondisi yang senang dan bahagia, nafsu makan akan meningkat sehingga asupan makan dalam tubuh bertambah. Tiga itu pengetahuan dan perilaku dalam pemilihan makanan sehat. Selanjutnya ada dampak masalah dari permasalahan gizi. Yang pertama ada obesitas. Obesitas ini disebabkan oleh konsumsi atau makanan yang berlebihan. Hal tersebut terjadi karena pada lansia proses pencernaan dalam tubuh menurun, sehingga harus diimbangi dengan peningkatan aktivitas atau penurunan asupan makan agar tidak terjadi penumpukan makanan dalam tubuh yang berakibat pada obesitas. Yang kedua ada kekurangan energi kronik atau KEK. Kurang atau hilangnya nafsu makan yang berkepanjangan pada lansia. Yang ketiga ada kekurangan zat gizi lain. Hal ini biasanya menyertai lansia dengan KEK atau kekurangan energi kronik dan juga bisa berkaitan karena kekurangan serat, kekurangan vitamin dan mineral seperti zat besi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, magnesium, kalsium, dan seng ataupun vitamin dan mineral lainnya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Baik, apabila tidak ada akan saya lanjutkan ke penjelasan yang berikutnya. Ada penyebab masalah gizi sendiri yaitu multifaktor atau banyak penyebabnya. Masalah gizi lansia berpengaruh pada pemenuhan status gizi lansia dan kemungkinan terjadi karena masalah metabolisme. Apa sih Mbak metabolisme itu? Metabolisme adalah proses pengolahan makanan dalam tubuh menjadi energi atau proses pemecahan makanan yang darinya besar seperti ini menjadi kecil-kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Tetapi pada lansia, proses metabolisme ini mengalami gangguan sehingga terjadi masalah gizi. Selanjutnya, penyebab masalah gizi tadi ada multifaktor. Yang pertama ada penyakit penyerta. Penyakit penyerta adalah kondisi di mana terdapat lebih dari satu penyakit dan jumlahnya itu meningkat seiring bertambahnya usia atau proses penuaan. Yang kedua ada depresi. Depresi menyebabkan hilangnya nafsu makan dan kenikmatan rasa dari makanan tersebut dan kesulitan dalam persiapan makanan. Yang ketiga ada kunjungan. Kunjungan keluarga ke panti jompo atau ke rumah akan berpengaruh terhadap peningkatan asupan makan. Yang keempat ada obat. Obat-obatan tertentu ini akan dapat menyebabkan penurunan berat badan, yaitu karena penurunan nafsu makan yang dialami oleh lansia. Kemudian faktor selanjutnya terlihat di layar kaca nih ya, jumlah gigi dan bapak-bapak, ibu-ibu semua ini sudah mulai berkurang tetapi tetap tersenyum cerah. Dan mungkin karena jumlah gigi yang berkurang ini, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu merasakan kita cenderung untuk memilih tekstur makanan yang lunak daripada makanan yang keras dan sulit untuk mengkonsumsi makanan atau mengunyah makanan karena jumlah gigi yang mulai berkurang sehingga asupan makan kita juga berkurang. Yang selanjutnya ada cita rasa makanan. Cita rasa makanan ini merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan asupan makan pada lansia. Bila cita rasa makanan enak, maka akan terjadi peningkatan nafsu makan. Dan apabila cita rasa makanannya kurang enak, akan terjadi penurunan nafsu makan. Yang selanjutnya ada demensia atau pikun. Bapak Ibu jadi lupa apakah tadi sudah makan atau belum dan akan berakibat pada kekurangan zat gizi atau kegemukan. Yang selanjutnya adalah kemampuan motorik. Semakin bertambahnya usia, maka kemampuan tubuh semakin berkurang dan tidak mampu lagi atau kesulitan dalam menyiapkan makanan sendiri, sehingga kekurangan zat gizi. Yang terakhir ada aktivitas. Aktivitas pada lansia ini seharusnya itu meningkat
Tetapi karena kemampuan tubuh lansia berkurang, jadi aktivitas fisiknya juga berkurang dan lansia akan terjadi penumpukan yang akan membuat pada kegemukan atau obesitas. Nah, bagaimana sih Mbak pencegahan masalahnya? Nah, Bapak Ibu, pencegahan masalah itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi, pencegahan masalah ini harus diupayakan semaksimal mungkin. Pencegahan masalah salah satunya dengan konsumsi gizi seimbang, yaitu dengan memakan makanan seperti bahan makanan pokok, bahan makanan lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang dapat kita dapatkan dari lingkungan sekitar atau bahan makanan lokal yang ada di lingkungan kita. Bahan makanan pokok seperti beras, kentang, singkong, dan roti, lauk hewani seperti daging sapi, telur ayam, ikan, dan daging ayam, lauk nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan, sayur-sayuran yang beraneka ragam, dan juga buah-buahan yang beraneka ragam. Nah, manfaat bahan makanan itu sendiri dalam tubuh apa sih, Mbak? Nah, bahan makanan pokok itu sebagai sumber energi utama bagi lansia untuk menjalankan fungsi organ tubuh saat melakukan aktivitas. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu semuanya memenuhi kebutuhan energi ini penting karena setiap proses aktivitas yang kita lakukan baik bernafas maupun berkedip ini juga memerlukan energi loh. Jadi, makanan pokok ini perlu untuk pemenuhan energi bagi tubuh kita. Selanjutnya ada lauk hewani dan lauk nabati, yaitu sebagai sumber energi dan sumber protein dan juga dapat memperbaiki jaringan yang rusak, sumber lemak untuk memberikan rasa kenyang dalam jangka panjang. Bapak Ibu, semakin bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam memperbaiki jaringan yang rusak juga berkurang, sehingga lansia itu harus benar-benar menjaga tubuhnya. Misal, apabila terluka atau tulang mengalami patah, itu akan sulit untuk memperbaiki jaringan tersebut atau akan waktunya butuh waktu yang lama untuk memperbaiki tulang yang rusak tersebut. Sehingga konsumsi sumber energi melalui lauk hewani dan lauk nabati yang cukup itu diperlukan bagi lansia. Dan selanjutnya ada sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral juga sebagai sumber serat yang dapat mencegah penyakit stroke, sakit jantung, dan diabetes, yaitu dengan mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, yang berperan juga untuk mengontrol kadar gula darah, membuat sistem pencernaan lebih lancar, dan menurunkan kolesterol jahat. Apakah sampai sini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Apakah penjelasan saya dapat diterima? Baik, apabila tidak ada akan saya lanjutkan. Pencegahan masalah yang selanjutnya adalah dengan mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, minum air cukup setidaknya 8 gelas per hari, dan yang terakhir memantau berat badan untuk mempertahankan berat badan normal dan mencegah penyakit tidak menular atau PTM. Nah, pencegahan selanjutnya ada lansia bahagia. Apa sih Mbak lansia bahagia itu? Lansia bahagia itu ada berat badan berlebih dihindari, aturlah makan dengan gizi seimbang melalui isi piringku, hindari faktor risiko penyakit tidak menular, agar terus berguna lakukan kegiatan bermanfaat sesuai kemampuan. Dalam hal ini, lansia dapat melakukan kegiatan sesuai dengan hobinya sehingga dapat bermanfaat, dan gerak badan teratur wajib dilakukan, iman dan takwa ditingkatkan, serta kelola stres, awasi tubuh dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin juga perlu untuk dilakukan. Nah, apa sih isi piringku itu? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini masih bingung apa sih isi piringku itu, Mbak? Nah, saya akan menampilkan sebuah video yang mungkin akan membantu bapak dan ibu dalam memahami apa sih isi piringku itu. Nah, kita simak sama-sama ya bapak-bapak dan ibu-ibu semua.
Tahukah kamu isi piringmu menentukan kesehatanmu? Biar kamu di Sabang atau di Merauke, perhatikan porsi idealnya ya. Untuk sajian sekali makan, dari setengah piring, 2/3-nya sayuran, 1/3-nya buah. Dan setengah piring lainnya, 1/3 lauk pauk, dan 2/3 makanan pokok. Makanan sehat itu mudah kan? Gunakan pangan lokal di sekitarmu. Ini isi piringku. Tadi sedikit video mengenai isi piringku. Apakah sudah ada gambaran? Baik, apabila masih belum jelas mengenai apa itu isi piringku, akan saya jelaskan kembali mengenai isi piringku. Jadi, si piringku ini merupakan pedoman yang dibuat oleh Kemenkes yang menggambarkan porsi makan ideal sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang. Isi piringku ini berisi 2/6 piring bagian makanan pokok, yaitu 1/6 bagian dari piring yang berisi lauk pauk, lauk hewani, dan lauk nabati, 2/6 bagian dari piring yang berisi sayuran, dan 1/6 bagian dari piring yang berisi buah, dan jangan lupa untuk konsumsi air putih. Nah, porsinya ini menggunakan sistem berapa bagian dari piring sehingga memudahkan Bapak atau Ibu untuk mengonsumsi porsi dalam porsi yang ideal. Sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan asupan. Nah, apa sih Mbak porsi makan itu? Porsi adalah ukuran dalam sekali makan. Porsi merupakan ukuran seperti berapa buah yang kita makan, berapa piring yang kita makan, berapa banyak yang kita makan. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, ada berapa piring porsi nasi, yaitu ada porsi yang kecil, sedang, dan besar. Kemudian ikan menggunakan satuan ekor atau potong. Kemudian ada ayam dan tahu yang terlihat ukurannya ini berbeda-beda. Ukuran yang berbeda ini akan berpengaruh terhadap beratnya yang berbeda dan juga kandungan gizi yang tentu saja berbeda. Nah, selanjutnya ada gambar dari tempe goreng, sayur asem, dan pisang Ambon. Ini merupakan gambar ilustrasi bahwa bahan makanan yang ada di sekitar kita itu ukurannya tidak sama. Dari ukuran yang tidak sama ini, maka seperti yang tadi saya bilang, beratnya akan berbeda dan gizinya juga akan berbeda. Nah, dalam tabel ini ada porsi sekali makan sesuai dengan isi piringku dan bahan makanan dan penukarnya, yaitu berapa banyak sih yang kita makan dari satu kali makan. Dan URT ini merupakan ukuran rumah tangga atau ukuran yang biasa kita pakai di rumah atau dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nasi itu ada 100 gram nasi setara dengan 2 centong nasi, 300 gram kentang setara dengan 3 buah sedang kentang, 75 gram mie kering setara dengan 1,5 gelas mie kering, 55 gram telur setara dengan 1 butir telur, 70 gram daging sapi setara dengan 2 potong daging sapi sedang, 75 gram ikan kembung setara dengan 2 potong sedang ikan tanpa kulit. Kemudian ada pun penukar dari bahan makanan lauk pauk nabati, buah-buahan, dan juga sayuran dalam tiap kali makan yang dapat Bapak dan Ibu lihat pada layar. Kemudian selanjutnya ada contoh menu yang saya coba susun, yaitu sudah disesuaikan dengan energi yang dibutuhkan atau kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh lansia dan URT atau ukuran rumah tangga yang dipakai sehari-hari sehingga Bapak dan Ibu bisa mencontohnya dalam menu sehari-hari. Yang pertama sarapannya itu yang saya siapkan ada nasi, telur ceplok, tumis tahu dan gambas, sebuah, dan susu skim dari susu sapi. Kemudian snack paginya ada kue sus, makan siangnya ada nasi, daging ayam kecap, pepes tahu, sayur bening bayam, dan buah semangka.
Kemudian snack sorenya ada wedang roti, makan malamnya ada nasi, pepes ikan, tempe bacem, casawi, dan buah. Dengan total kebutuhan energi untuk lansia 1886,75 atau saya bulatkan menjadi 1887, 92 gram protein, 80 gram lemak, dan 197 karbohidrat. Nah, Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir dari kegiatan penyuluhan pada hari ini. Kesimpulannya yang pertama, lansia adalah orang yang usianya mengalami perubahan biologi, fisik, kejiwaan, dan sosial. Perubahan ini akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan individu lansia itu sendiri, yang akan berkaitan juga dengan masalah gizi yang penyebabnya multifaktor atau banyak faktornya. Dan pencegahan perlu dilakukan semaksimal mungkin karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Salah satu cara yang paling utama untuk mencegah masalah gizi pada lansia adalah dengan menerapkan pola makan sesuai dengan isi piringku sehingga zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dapat dipenuhi. Dan ingat selalu pesan lansia bahagia. Berat badan lebih hindari, atur makan dengan gizi seimbang melalui isi piringku, hindari faktor risiko penyakit tidak menular, agar terus berguna, lakukan kegiatan bermanfaat sesuai kemampuan, gerak badan teratur wajib dilakukan, iman dan takwa ditingkatkan, serta kelola stres, awasi tubuh dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan melalui lansia bahagia dan isi piringku ini, tentu Bapak dan Ibu akan menjadi lansia yang kuat, bahagia, dan smart. Apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Apakah penjelasan saya dapat diterima dan dapat dipahami dengan Bapak dan Ibu semua? Baik, apabila tidak ada pertanyaan dan apabila muncul pertanyaan di luar dari penyuluhan ini, tidak apa-apa, Bapak dan Ibu bisa tanyakan kepada saya di luar penyuluhan ini. Semoga penyuluhan pada hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tetap jaga protokol-protokol kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di penyuluhan berikutnya.